Ini Ya. kok teman-teman kalau dipanggil DPR pada takut, menteri itu harus menyiapkan ini, menyiapkan itu, melobi ini, melobi itu. Lu ngapain? Saya bilang datangnya aja. Lu kalau ditanya gitu, ya dijawab aja. Ditanya kenapa? Kalau Anda tidak salah jawab aja. Kalau saya ditanya ya jawab gitu aja. Marahin Macam-macam. Kalau saya bilang jangan dong kalau saya, Pak. Jangan dimarahi. Kita nih sejajar, saya bilang. Memang Anda siapa? Saya siapa kan gitu aja. Tuh saya jadi Menko kan waktu itu Asabri, Jiwasraya, kita bongkar semua Garuda. Satelit di TNI. Waktu TNI itu orang bilang, apa berani ke TNI? Selama ini tidak ada yang berani membuka TNI. Saya berani, saya bilang. Itu Asabri saya buka. Itu jenderal yang ngancam saya mau mempolisikan, mau nangkap apa itu. Dia yang sekarang masuk penjara. Itu jenderal tuh, bintang 3, legend. Gitu. Pak Mahfud, 29 Maret saya nonton tuh Pak. Jadi tiba-tiba masyarakat Indonesia ya mendapatkan satu tontonan yang tidak menyangka. Jadi wah, Bapak di situ tampil penuh integritas, tegas gitu ya, dan dengan bahasa komunikasi yang baik. Itu menurut saya sesuatu hal yang langka, Pak. Orang rindu dengan sosok pemimpin baru. Komentar Bapak? Ya, terus terang itu, ya saya itu ya seperti itu adanya. Di kantor nggak dibuat. Kalau sedang marah ya marah gitu. Tetapi waktu itu memang ada nada marah, karena waktu itu DPR itu mau ngundang saya. Saya sedang di Australia. Saya bilang saya jadwalkan Senin. Oke, Senin. Saya datang. Tiba-tiba DPR-nya yang tidak bisa. Lalu dia minta Selasa. Loh, Selasa saya ikut presiden ke Papua, saya bilang. Terus dia, kalau begitu kami ngundang kepala PPATK aja gitu. Loh, jangan dong kepala PPATK. PPATK itu kan di bawah saya dalam konteks komite. Saya bilang begitu sama si Arsul gitu. Jangan kalau PPATK, harus saya yang menjawab. Tetap diundang. Kan tidak berani kalau tidak datang. Nah, tidak PPATK diundang lalu dimarah-marahi, dituding-tuding gitu, dan yang dituding saya tapi dipantulkan lewat si Anu itu. Wah, waktu itu lalu ya saya bilang besok saya akan lawan ini gitu aja. Apalagi kemudian bukan saya loh yang nantang datang itu. Yang nantang itu sahabat saya juga yang Pak Beni Harman. Ya, dia bilang Mahfud MD harus berani datang membuka itu. Lalu 3 jam sesudah dia ngomong gitu, saya tweet, Bismillah saya akan datang, tapi Benny, Arsul dan Arteria harus datang gitu. Bukan saya yang nantang, itu saya menjawab sebenarnya. Tapi yang diberi tanya, Mahfud MD menantang Benny, Arsul. Enggak, saya menjawab aja tantangan karena dia duluan. Tapi karena cuma di capture kan berita tentang Benny itu, lalu yang dibaca pernyataan sayanya. Clickbaitnya. Iya, clickbait aja. Pak, Bapak tampil situ, wah luar biasa, orang terpukau. Bapak tegas, berani, ya kan? Nggak ngeri diancam. Memang Bapak nggak punya rasa takut aja, Pak? Nggak, sejak dulu nggak punya takut. Ada makan apa gitu, Pak? Supaya saya dulu waktu di TVRI dipanggil RDP aja derdek-derdek. Oh, saya pajak Tuhan. Ya, itu yang saya lihat. Ini kok teman-teman kalau dipanggil DPR pada takut. Menteri itu harus menyiapkan ini, menyiapkan itu, melobi ini, melobi itu. Lu ngapain? Saya bilang datangnya aja. Lu kalau ditanya gitu, ya dijawab aja. Ditanya kenapa? Kalau Anda tidak salah jawab aja. Kalau saya ditanya ya jawab gitu aja. Ini biar ada keseimbangan lah di dalam demokrasi itu. Ada poros-poros kekuasaan. Jangan DPR itu pengawas. Loh, pengawas itu tidak lebih tinggi loh itu. Hanya fungsinya aja pengawas. Iya. Minimal sejajar ya, Pak. Minimal sejajar gitu. Saya selama ini melihat kalau menteri ke DPR kok seperti bawahan ya. Ada yang dimarah-marah, ada yang dimarah-marahin macam-macam. Kalau saya bilang jangan dong kalau saya, Pak. Jangan dimarahi. Kita nih sejajar, saya bilang. Memang Anda siapa, saya siapa kan gitu aja. Pak, isu 349T itu akhirnya makin jelas ya. Walaupun di awalnya multi tafsir itu, Pak. Pak, apakah ini lagi-lagi menunjukkan bahwa komunikasi para pemimpin publik itu memang harus banyak yang diperbaiki, Pak? Iya, harus. Kalau pemimpin publik, kalau Anda mengatakan itu disorotkan kepada saya dan Bu Sri Mulyani, justru karena hubungan saya dan Bu Sri Mulyani baik. Yang saya lihat, Bu Sri Mulyani, maaf ini, mungkin tidak benar, Bu Sri Mulyani ke bawah. Karena beberapa event, beberapa peristiwa gitu, kalau ketemu Bu ada ini, agak kaget gitu, kaget gitu. Tapi kemudian ditutupi seakan-akan tahu. Tapi tidak apa-apa, saya juga sering melindungi anak buah. Begitu, kalau saya tidak tahu, tidak diberitahu, oh iya saya jelaskan ke publik, tapi sudah itu saya panggil sama Rai. Nah, saya menangkap kesan, mungkin salah dan bisa dibantah juga. Ada beberapa info terkait dengan pengelolaan pajak dan bea cukai ini, ada beberapa info yang tidak sampai secara clear kepada Bu Sri Mulyani. Sehingga saya gunakan teori saya selama ini, kalau sebuah aspirasi penting, keputusan penting itu ingin diambil, tapi sulit ke dalam karena birokratis. Pengalaman saya,
saya adu-adu. Gitu lempar ke publik aja. Dan saya sampaikan ke presiden dalam sebuah rapat kabinet, Pak, kalau situasi begini Pak mohon izin, saya punya dua cara. Satu diadu-adu biar muncul ke publik lalu kita perbaiki, atau kalau bisa kita perbaiki pelan-pelan ke dalam. Saya lapor begitu ke presiden dan presiden setuju. Setuju, backup. Iya, teori adu-adu itu setuju. Tapi Bapak menyadari nih ya, banyak pemimpin publik yang berkomunikasinya kepada publik menimbulkan tafsiran-tafsiran berbeda, kadang-kadang antar pejabat juga berbeda ya Pak ya? Iya, bisa kan, sering itu terjadi. Iya. Sering itu terjadi. Dalam kasus 349T saya pikir terjadi ya? Iya, dalam kasus ternyata itu setelah terjadi. diurut Iya, sama. Setelah diurut sama. Cuma beda menyelesaikannya. Cuma oke lah, agar kegaduhan terhenti karena mau lebaran. Sudah dijelaskan kan, ini sama tetapi ini sudah ditindaklanjuti, ini sudah ditindaklanjuti itu belum selesai deh. Ditindaklanjuti aja. Kita diam aja, udah ditindaklanjuti kembalikan sini agar tindaklanjutnya tuh tuntas kan begitu. Ya kita ya diam aja, dan masyarakat maklum juga ini mau lebaran kira-kira dan harus diberikan kesempatan menjelaskan seperti itu. Ya, jadi tiba-tiba Pak dari peristiwa itu nama Pak Mahfud MD kembali muncul ya. Wah, inikah yang kita nantikan sekarang kan? Menjelang 2024 kan muncul calon-calon dari partai Pak. Ada yang udah confirm, ada yang baru digadang-gadang gitu. Ya Pak Mahfud belum tersebut dan sekarang tiba-tiba muka. Jangan-jangan ini yang tokoh yang dirindukan untuk memimpin Indonesia ke depan. Saya belum menganalisis itu dan belum merasa berkepentingan untuk malas itu. Saya ingin menyelesaikan tugas-tugas saya yang disampaikan oleh Pak Jokowi dulu. Sampai selesai? Sampai selesai. 5 hal itu tugas Pak Jokowi. 1, pemberantasan korupsi. 2, radikalisme gitu ya. Kemudian penyelesaian hak asasi manusia, lalu penegakan hukum dengan indeks persepsi hukumnya itu. Nah, itu yang saya fokus ke sana dulu. Bicara-bicara seperti itu kan ada waktu dan ada tempatnya. Tetapi terus terang sampai sekarang saya tidak merespon apapun tentang itu. Kalau Bapak dicalonkan, Bapak bersedia? Nah, itu termasuk saya yang tidak merespon. Tidak atau belum? Sekurang-kurangnya belum merespons gitu. Tapi beda Mas Helmi. Dulu di tahun 2019 kalau ada berita seperti itu pasti saya kejar kapitalisasi agar ini berkembang terus sehingga saya menguat. Karena waktu itu saya memang mau. Tapi sekarang saya tidak mengkapitalisasi, biar aja lah berkembang sendiri, nanti pada saatnya kalau sudah perlu dijawab ya dijawab gitu. Saya tidak pernah mengkapitalisasi peristiwa ini sekarang, biar berkembang sendiri aja. Saya tidak organik aja ya Pak? Iya. Saja saya tidak nyuruh teman juga agar ini membentuk tim apa, tidak usah, biar berjalan sendiri alami. Karena filosofi saya itu kalau jabatan sepenting itu, semua jabatan, tapi kalau sepenting itu dikejar juga, kalau tidak bisa tidak dapat, tidak dikejar kalau mau diberikan oleh Tuhan kan gitu. Nah itu saya menjadi tenang dengan berpikir itu, karena semua itu sudah pernah saya alami. Saya pernah ngejar jabatan juga, tidak dapat, sudah mati-matian gitu bekerja, tidak dapat. Tapi ketika saya sedang tidur-tiduran, tidak apa-apa, tiba-tiba dipanggil, diberi jabatan juga, pernah gitu. Itu artinya apa? Itu Tuhan aja. Semua udah ditentukan oleh Allah, Pak. Bapak mungkin belajar dari kekecewaan tahun 2011. Sorry kalau saya mengatakan Bapak kecewa waktu itu ya, pastilah Pak. Iya, saya belajar dari pengalaman itu, bahwa kalau direncanakan, kalau Tuhan tidak mengizinkan, apalagi di politik bisa belok mendadak, gitu. Kalau kita tidak merencana pun, gitu, ya kita diam-diam. Kalau Tuhan menghendaki tiba-tiba dapat. Iya seperti dulu ketika saya jadi Menteri Pertahanan era Gus Dur kan itu ya starting point saya. Mulai naik kan di situ. Itu sama sekali saya tidak tahu kalau Gus Dur kenal saya. Tapi saya pasti kenal Gus Dur, gitu. Tapi saya tidak tahu Gus Dur kenal saya. Ternyata dia ingat, udah lama 16 tahun lalu pernah kenal saya beberapa hari gitu. Dia ingat di sininya, ini anak bagus gitu kira-kira. Lalu diangkat. Saya tidak pernah berusaha. Sama ketika saya jadi ketua MK. Saya waktu itu ingin jadi menterinya Pak SBY dan sudah dipanggil oleh Pak SBY. Ternyata Pak Mahfud jadi. Nanti kalau saya jadi pokoknya Pak Mahfud gabung. Portofolionya juga sudah disebut gitu. Tapi begitu beliau terpilih, kontak-kontaknya putus semua. Tidak ada lagi. Tidak jadi. Ya sudah. Ya, waktu itu saya agak kecewa. Ini dikejar tidak dapat. Tapi tiba-tiba beberapa bulan kemudian Pak SBY telepon saya tengah malam pulang dari luar negeri. Pak Mahfud, saya sekarang akan menanggani SK keputusan Presiden Pak Mahfud menjadi Hakim MK. Dan itu Hakim MK itu tidak lebih rendah dari Menteri, kalau Ketua MK itu lebih tinggi dari Menteri. Karena satu jejeran secara protokoler dengan Presiden. Nah itu pelajaran itu kepada saya, lalu pelajaran terakhir yang betul 2019. Nah itu contoh baru lagi, ketika kita mau ngejar nggak bisa juga. Saya sudah membentuk tim kecil waktu itu, kejar, kapitalisasi. Kalau ada orang nyebut di sana Pak Mahfud, kembangkan gitu. Ada timnya. Sekarang enggak.
Sekarang enggak, udahlah biarin sendiri, nanti Tuhan tuh akan menentukan. Kalau Tuhan berkehendak. Kalau Tuhan berkehendak gitu. Pak, jadi kalau saya kebayang Pak, orang membayangkan Pak Mahfud itu wah udah beredar di masyarakat 2019 akan jadi cawapres dan cawapres dipastikan menang. Iya. Terus Bapak ternyata berubah itu skenario hanya di jam-jam terakhir ya Pak. Dan kita melihat Bapak tuh nggak terlalu menunjukkan kecewaan, nggak baper, nggak langsung menjadi oposisi. Dan Bapak bersedia bekerja di bawah Pak Jokowi dan Bapak salah satu menteri terbaik. Iya, karena apa? Karena pada waktu itu Pak Jokowi sportif. Begitu ngomongkan bukan saya, dia manggil saya ke istana. Memberitahu Pak Mahfud, betul. Saya yang meminta Pak Mahfud menjadi wapres, saya yang menukarkan Pak Pratikno, memegang Pramono, menugas Jati akan membriefing saya bagaimana cara mendaftar, apa yang disiapkan, bahwa saya harus naik sepeda boncengan sama Pak Jokowi ke KPU gitu, sudah diatur semua. Nah, karena Pak Jokowi ngakui itu, saya ya sudah Pak, kalau saya jadi Bapak mungkin saya melakukan hal yang sama kan gitu, itu satu. Lalu yang kedua Pak Jokowi waktu itu mengatakan, Pak Mahfud pekerjaan di kabinet ini masih banyak. Bukan hanya wapres. Nanti Pak Mahfud ya tolonglah tetap bersama saya bantu-bantu waktu itu. Oleh sebab itu ya sudah ini. Lalu saya membayangkannya itu Bung Karno dulu sudah berkuasa 20 tahun dirampas kekuasaannya. Saya kan enggak pernah berkuasa, cuma enggak jadi masuk. Kalau Bung Karno di atas dijatuhkan, saya kan cuma enggak jadi naik. Kenapa harus marah? Kenapa harus kecewa? Sama dengan Pak Harto 32 tahun seperti kaisar gitu ya. Hanya berapa waktu gitu jatuh gitu. Betapa sakit ya. Saya tidak mengalami seperti itu. Kenapa saya harus sakit gitu. Udahlah saya biasa-biasa aja. Nah, jadi waktu itu kehidupan saya biasa-biasa aja. Nggak gampang ya Pak? Kenapa? Untuk sebagian orang tidak gampang. Tidak gampang sebagian orang. 1, 2, 3 hari saya masih risih karena pertanyaan aja. Semua orang nelpon, semua orang datang ke rumah untuk ngajak. Aku udah pindah ke sana aja gitu. Tokoh-tokoh politik tuh datang ke rumah ke Jogja khusus. Nawarin Bapak? Iya. Ayo udah gampang aja gitu. Gabung ke sana kita gempur ini. Ada yang datang begitu. Cuma risih dari itu saja. Saya sih tidak berminat untuk menggempur untuk apa. Ini politiknya begitu kan. Tidak bagus juga bagi saya, hanya karena saya tidak jadi lalu saya pindah lalu ikut nyerang gitu kan nggak bagus kan. Ya sudah gitu, saya ngajar seperti biasa, nulis, wawancara gitu aja, cuma gitu aja Mas Helmi. Oke Pak, saya pertanyaan terakhir kan tugas Bapak dari Presiden itu ada 5, yang 2 yang menurut saya sitir ya, penegakan hukum sama pemberantasan korupsi. Ini yang berat sekali di Republik ya, Pak. Negara kita sedang tidak baik-baik saja. Ya korupsi itu di semua lini Pak. Di semua lini. Dari pimpinan sampai ke kades nih Pak. Betul. Dan semua departemen kemarin mulai dari Bapak yang itu semua ya kepolisian, pajak, bea cukai, BPN, kemana-mana. Kehutanan, kelautan, udara. Gitu. Udara, semua. Jadi Bapak juga kalau nggak salah pernah ngomong ya bahwa korupsi sekarang itu lebih parah daripada yang zaman Orde Baru. Bapak pernah ngomong? Iya. Menurut saya lebih parah. Lebih parah dari zaman Orde Baru. Karena gini Pak, sekarang itu korupsi sudah sudah dipesan sebelum ada anggaran. Kalau zaman Pak Harto enggak ada. Anggaran ditetapkan APBN oleh Pak Harto, DPR setuju, baru di tingkat implementasi itu ada korupsi proyek. Nah, yang itu pun diatur secara korporatis. DPR waktu itu enggak ada korupsi. Gitu. Kehakiman sedikit sekali korupsi. Tapi sekarang kan di mana-mana pusat, daerah, DPR, kehakiman dan sebagainya. Di setiap kantor pemerintah itu bukan korupsi insidental, korupsi yang sistemik. Korupsi yang sistemik. Nah itu yang saya katakan, orang mengatakan, Pak Mahfud kok diem aja? Nggak diem, justru sekarang saya ngomong dulu bahwa ini di depan mata kita itu dilakukan melalui proses industri hukum yang luar biasa, gila-gila. Saya ngomong sekarang, dulu kok diem aja ya dulu saya bukan Menko, masa mau ngomong gitu. Dulu saya ketua MK ya putus di MK beberapa. Putusan yang landmark decision itu kan banyak lahir di zaman saya MK itu. Nah sekarang saya membuat landmark decision juga di bidang saya Polhukam gitu, agar menjadi pembelajaran kan bagi bangsa ini gitu. Jadi saya sering agak heran orang, Pak Mahfud itu kok diem aja, wong ini sudah lama. Lalu saya baru jadi Menko, buat apa? Tapi begitu saya jadi Menko kan waktu itu Asabri, Jiwasraya kita bongkar semua, Garuda. Satelit di TNI. Waktu TNI itu orang bilang, apa berani ke TNI? Selama ini tidak ada yang berani membuka TNI. Saya berani, saya bilang. Itu Asabri saya buka. Itu jenderal yang ngancam saya mau mempolisikan, mau nangkap apa itu.
Dia yang sekarang masuk penjara. Itu jenderal tuh, bintang 3, legend gitu. Lah, sesudah itu saya terus Sambo ya Pak ya? Iya, Sambo yang agak keras itu Sambo. Nah, sebelum itu yang mengangkut TNI itu saya panggil Panglima bersama Pak Prabowo sebagai Menhan. Pak, ini ada isu pemerintah nih, penegak hukum takut kalau mau menindak TNI. Apakah Bapak terima begitu? Kalau di tempat Bapak ada korupsi, boleh enggak saya tindak? Pak Prabowo, siap katanya, laksanakan. Silakan. Kami enggak mau TNI dijelek-jelekkan terus. Gitu. Panglima, saya panggil Pak Andika. Pak, ini ada kasus begini. Ini ada TNI-nya aktif. Bisa enggak saya tindak? Tidak diganggu kan? Tidak, laksanakan. Justru kami itu ingin buang kesan bahwa TNI itu tidak bisa disentuh hukum. Enggak boleh itu. Bapak laksanakan. Muncullah yang ini, satelit. Yang 1,5 triliun ya. Itu sekarang udah masuk ke pengadilan. Kita sudah dirugikan, tapi justru karena kita dirugikan itu kita buru ini. Kita buru. Nah, sebenarnya saya bukan baru sekarang menjelang pemilu. Sejak awal saya diangkat tahun 2020 tuh sudah gebrakannya udah jalan terus kok. Dan itu tercatat, terutama BLBI yang kata orang uang negara sudah hilang, nggak bisa, nggak boleh hilang. Kejar terus ya. Saya kejar terus, saya sita semua. Kalau nggak terima silakan ke pengadilan. Tapi bagi saya ini harus saya sita. Gitu. Dan itu saya masih punya waktu untuk menyelesaikan ini semua. Tinggal 1 tahun lagi. 1,5 tahun. 1,5 tahun. Pak, kita berdoa Bapak sehat. Amin, doakan Mas. Itu yang paling penting. Saya tahu Bapak nggak tidur. Sekarang pun lagi diburu-buru oleh wartawan nih. Terima kasih Bapak udah Terima kasih. Saya udah lama nggak ketemu Bapak. Terakhir saya membantu Bapak di MK ya. Iya. Terima kasih. Baik, itulah obrolan saya dengan tokoh idola banyak orang termasuk saya, Pak Mahfud MD. Kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya yang lain. Bye-bye. Assalamualaikum.